Pemirsa jagat maya dihebohkan dengan video Syaka, bayi asal Madura, Jawa Timur yang tidur hampir 1 tahun. Berdasarkan diagnosis dokter, bayi mungil ini mengidap sindrom putri tidur. Bayi Saka mulai tertidur sejak usia 8 bulan. Dalam video yang diunggah ibunya, Saka memang tidak bisa melakukan aktivitas normal seperti anak-anak seusianya. Meski dalam keadaan tidur, Saka tetap bisa mengkonsumsi makanan dan minuman. Berbagai usaha dilakukan keluarga untuk membangunkan Saka. Keluarga juga sempat membawa Saka berobat ke dokter, dan dia didiagnosis mengidap sindrom putri tidur. Perawatan secara medis sampai dirawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Surabaya. Namun perkembangannya sampai saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan. Secara fisik, perkembangan balita tersebut sehat, baik. Hingga kini keluarga berharap ada pengobatan yang dapat menyembuhkan Saka sehingga bayi mungil ini dapat beraktivitas seperti anak seusianya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, iNews melaporkan. Sindrom putri tidur mengkhawatirkan orang tua. Lantas apa yang harus dilakukan orang tua menghadapi sindrom ini? Kita sudah tersambung dengan Dr. Andreas Prasaja. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, dokter, sebetulnya apa penyebab utama penyakit putri tidur ini? To be honest ya, sejujurnya kita belum tahu pasti penyebabnya persis apa, ya. Dan apakah ini sindroma putri tidur juga saya belum bisa memastikan, karena kan saya tidak memeriksa secara pribadi ya. Baik. Kalau memang penyebab ini belum diketahui, apakah juga ada kaitannya dengan genetis atau mungkin faktor lingkungan atau penyebab lainnya? Tidak. Kemungkinan besar memang genetis, tapi kita belum pastikan karena penderitanya kan sangat sedikit sekali. Jadi gini, sindroma putri tidur itu nama resminya adalah Kleine-Levin syndrome. Nah, untuk diagnostiknya kita membutuhkan pemeriksaan tidur terlebih dahulu. Jadi ada pemeriksaan tidur di laboratorium tidur yang kita lakukan dari malam sampai pagi hari. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan tidur multiple sleep latensitas dari pagi sampai sore hari. Nah, ini untuk membedakan apakah si penderita, pasien, menderita Kleine-Levin syndrome atau penyakit lain yang menyebabkan hypersomnia atau kantuk yang berlebihan. Kan ada banyak, bisa karena sleep apnea, karena narkolepsi, atau periodically movement in sleep. Nah, bedanya adalah kalau dari sisi gejala ya, kalau dari Kleine-Levin syndrome itu biasanya menyerang pada anak-anak memang, tetapi menjelang remaja biasanya dan akan hilang kira-kira umur 14-an tahun atau 16 tahun rata-rata. Jadi episodenya ini tur ya. Jadi nggak tidur terus-menerus juga, ada episodenya. Jadi setiap 3 bulan, 6 bulan, itu tertidur selama kira-kira 5 hari sampai 10 hari. Kemudian ya setelah bangun sih kayak nggak ada apa-apa aja. Jadi ini bisa sebetulnya bisa terbangun sewaktu-waktu begitu kemudian tidur kembali ya, dok ya? Jadi penderitanya ini bisa dibangunkan untuk makan, untuk buang air dan lain sebagainya. Cuma pada saat bangun pun kesadarannya berkabut dan tidak terus-menerus lama sekali sampai bertahun-tahun tidur tanpa ada episode sadar sama sekali juga enggak. Ada episode sadarnya yang 2 bulan, 3 bulan seperti tidak ada apa-apa, terus ya begitu muncul lagi ya tidur lagi. Baik, mungkin kalau orang dewasa ini kan bisa dibangunkan. Nah, ini yang kita lihat saat ini kan bayi Syaka. Ini kan usianya juga masih di bawah 1 tahun, dok. Nah, apakah juga akan berdampak kepada pertumbuhan sang bayi? Pasti akan berdampak. Karena tanpa adanya gerakan-gerakan motorik kan otot-otot juga akan fungsinya akan menurun nantinya. Ya, kita tetap memerlukan fungsi-fungsi tersebut tentunya. Nah, tetapi sekali lagi ya, karena saya tidak meriksa langsung ya, saya tidak bisa berkomentar banyak apakah ini
sindroma putri tidur atau tidak. Baik, dokter, ini kan kita menyaksikan ada visual bayi Syaka ini dalam kondisi tertidur, ini tetap disuapi makan, kemudian juga sepertinya juga dimandikan, digantikan pakaiannya. Nah, ini yang tadi Anda jelaskan bahwa aktivitas tetap bisa hanya dilakukan dalam kondisi tidur. No. Jadi maksudnya gini, si pasien atau si penderita bisa bangun untuk makan, untuk dimandikan dan lain sebagainya, kemudian dengan kesadaran yang tidak begitu jelas kemudian tidur. Dan episode ini biasanya berlangsung selama seminggu 10 hari, kemudian ada episode bangunnya gitu ya, terjaga betul-betul terjaga seperti tidak ada apa-apa. Nanti setelah beberapa bulan muncul kembali yang episodenya, cuma kalau lagi terjadi episode serangan memang rata-rata sekitar seminggu sampai 10 hari. Namun ada beberapa kasus di luar negeri yang melaporkan sampai berbulan-bulan memang. Oke, Dokter Andreas, terkait dengan sindrom putri tidur ini, apakah sejauh ini sudah ditemukan obatnya? Kita masih mencoba dengan obat-obatan stimulan yang terus terang tidak berhasil dengan baik, ya, dan sayangnya obat-obat untuk di Indonesia masih sangat terbatas karena beberapa obat stimulan untuk menangani narkolepsi, hypersomnia ini masih dilarang di Indonesia. Baik, pertanyaan terakhir Dokter Andreas, seberapa besar peluang kesembuhan bila seseorang mengidap penyakit putri tidur ini? Nanti akan hilang sendiri, bisa hilang sendiri. Baik, terima kasih Dokter Andreas Prasaja selaku praktisi kesehatan tidur sudah bergabung bersama iNews siang hari ini.